Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 20. Fernando memeluk pinggang ramping Sarah, dia dengan hati-hati menggendong Sarah layaknya seorang putri dan masuk ke dalam kamar. Keesokan paginya, sinar matahari yang cerah memasuki ruangan. Sarah mengulurkan tangannya yang seputih salju, kemudian meregangkan pinggangnya yang pegal. Wanita tersebut tiba-tiba melihat sesosok pria yang menawan. Sarah menoleh dan menyadari bahwa Fernando sudah bangun. Pria itu diam-diam sedang memperhatikannya. Bagaimana rasanya tadi malam? Fernando bertanya. Sarah tersipu malu, lumayan, hanya saja kakiku agak sakit, mengingat kegilaan tadi malam, jantung Sarah berdetak semakin cepat, dan dia pun bertanya. Sayang, penyakitmu sudah sembuh? Fernando tersenyum. Benarkah? Mata Sarah berbinar, dia merasa sangat terkejut. Jika aku berpura-pura, apakah kakimu akan sakit? Fernando memutar matanya. Dasar kamu, pandai sekali bicara. Sarah meninju pelan dada Fernando, dia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Oh iya, cepat cuci spraynya, jika tidak malam ini kita tidak ada tempat untuk tidur. Sarah membuka selimutnya, terlihat noda merah di atas spray. Buang saja, nanti beli yang baru, Fernando berkata dengan santai. Jangan boros, walaupun kamu sudah mendapatkan pekerjaan, tapi gajimu sebulan hanya 4 juta, 2 hari ini perusahaan kami pun bisnisnya kurang baik, mereka sudah mulai melakukan PHK. Sarah berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, gajiku mungkin akan berkurang banyak, walaupun ditambah dengan gajimu, setelah dikurangi biaya-biaya lain seperti transportasi, makan, kebutuhan untuk bersosialisasi, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, hanya akan tersisa sedikit sayang. Karena penyakitmu sudah sembuh, kita harus mulai memikirkan untuk punya anak dan juga rumah masa depan. Jadi mulai sekarang, kita harus mulai menabung. Satu set spray harganya ratusan ribu, tidak perlu sampai membeli yang baru, dicuci saja sampai bersih. Baiklah, kita tidak perlu membeli yang baru. Melihat ekspresi khawatir Sarah, Fernando jadi tersentuh hatinya, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Sarah sambil berkata lembut. Kalau begitu, hari ini kita mulai berhemat. Iya, ini baru suamiku yang baik. Sarah mengangguk dan mencium Fernando. Setelah mereka bergumul lagi di tempat tidur untuk sesaat, keduanya pun pergi bekerja. Sementara itu di perusahaan instrumen medis Ed. Apa kamu mendengarnya? Waktu kemarin kita pulang kerja, ada Rolls Royce terparkir di depan gedung kantor kita. Begitu Fernando tiba di kantor, dia mendengar para karyawan sedang membicarakan sesuatu, wajah mereka terlihat bersemangat. Iya, aku sudah dengar, aku melihatnya saat main ponsel di rumah kemarin malam. Sekarang, di internet sedang ramai video, pria Rolls Royce. Haryati juga ikut mendiskusikan hal ini dengan yang lain, dia memegang ponselnya, matanya berbinar-binar seperti seorang remaja, dia terlihat penuh harap dan merasa kagum. Sayangnya kita tidak bisa melihat muka pemilik mobil, hanya punggungnya saja yang terekam, dia pasti masih muda dan sangat berwibawa. Kalian tahu tidak, tadi malam aku memutar video itu ratusan kali sampai mataku merah. Semua orang melihat bahwa mata Haryati memang merah, terlihat jelas dia begadang tadi malam. Haha, sepertinya Bu Haryati sudah jatuh cinta, seorang rekan kerja tertawa. Wanita mana yang tidak menyukai laki-laki seperti ini? Dia adalah pangeran berkuda putih. Haryati mendengus. Tentu saja, aku menyukainya bukan hanya karena dia mengendarai Rolls Royce, aku menyukai auranya yang memancar dari luar dan dalam. Hanya saja kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi dengannya atau tidak, siapa tahu dia bekerja di gedung yang sama dengan kita. Tadi malam aku sudah memutar video itu ratusan kali, bila pangeran berkuda putih itu muncul di hadapanku, aku pasti akan mengenalinya. Aku pasti akan langsung maju untuk meminta kontaknya, entah apakah ada kesempatan atau tidak. Muka Haryati menjadi penuh harap.
Tuhan, beri aku kesempatan untuk bertemu pangeran berkuda putih. Hei, Fernando sudah datang. Seseorang melihat Fernando masuk ke kantor. Namun Fernando tidak peduli dan langsung mulai bekerja. Malam harinya, Fernando pulang kerja naik taksi, dia mendapati Sarah sudah tiba di rumah. Sarah mengenakan baju tidur yang memperlihatkan kedua kaki indahnya. Wanita tersebut sedang berbaring di sofa sambil melihat televisi, tapi pandangan Sarah terlihat kosong, pikirannya seperti kemana-mana. Sayang, ada apa? Fernando bertanya, sepertinya dia dapat menebak apa yang terjadi. Sayang, melihat Fernando sudah pulang, Sarah langsung mendekatinya dan memeluknya sambil terisak pelan. Kenapa? Ceritakan apa yang terjadi, aku akan membantumu. Menyelesaikannya, Fernando berkata lembut sambil membelai kepala Sarah. Nada suaranya tegas dan tidak seperti biasanya. Sepertinya aku akan kehilangan pekerjaan, Sarah berkata sambil menangis terisak. Beberapa klien utama perusahaan membawa kabur uang, dana yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan dalam waktu singkat, kurang lebih ada 14 miliar. Jika kekurangan ini tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 minggu, dan jika dananya tidak bisa berputar, maka perusahaan kami akan dinyatakan pailit dan akan tiba saatnya nanti, pekerjaanku. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya suaranya terhenti dan mulutnya menjadi keluh, hanya suara tangis yang terdengar dari mulutnya saat ini. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak lagi bekerja. Dia tahu bahwa mereka tidak mungkin dapat bertahan hidup di kota lautan timur jika tidak ada pekerjaan dan sumber pendapatan. Aku pikir ada masalah apa, ternyata hanya masalah uang. Fernando tersenyum, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang tidak bisa disebut masalah. Mudah saja bicara, mana uangnya? Sarah merasa sedikit terhibur oleh perkataan Fernando, dia memutar matanya ke arah Fernando. Sudah, lihat dirimu sampai menangis begini, jika terlalu banyak menangis nanti tidak cantik. Fernando menyeka air mata dari sudut mata Sarah. Komariah bilang, dia sedang mencari orang yang mau menanamkan modal, mungkin dia juga akan menjual saham perusahaan, intinya perusahaan tidak boleh sampai bangkrut, Sarah berkata. Pria yang mengejar Komariah begitu banyak, terdapat beberapa tuan muda super kaya di antara mereka, Komariah hanya bisa menggantungkan masa depan perusahaan kepada mereka, aku berharap perusahaan dapat melewati kesulitan kali ini. Fernando mengangguk dan menghibur Sarah, dan setelah menidurkan Sarah, Fernando masuk ke kamar mandi untuk menelpon Pak Yasri. Halo, Pak Yasri, tolong bantu saya memeriksa kondisi bisnis PT Langit baru-baru ini, lalu laporkan hasilnya kepada saya. Baik, Tuan Muda. Setelah menutup telepon Fernando kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan paginya, Sarah memeluk leher Fernando dan membenamkan kepalanya di dada Fernando. Sayang, hari ini adalah akhir pekan, ayo kita jalan-jalan. Ujar Fernando. Aku sudah buat janji dengan Komariah dan salah satu pria yang mengejarnya, aku dengar keluarga pria tersebut bekerja di bidang real estate, dia sangat kaya. Aku harap pria itu bisa membantu perusahaan kami untuk melunasi hutang ini. Bab 21. Baiklah. Fernando membelai rambut Sarah dan menyetujuinya. Lantai 6 Kennedy Mall, seorang laki-laki dan seorang wanita berdiri berdampingan. Sang wanita memiliki wajah cantik nan lembut, dia mengenakan gaun putih yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah, bagian kerah gaun itu sedikit terbuka, memperlihatkan liontin Cartier yang tergantung di leher wanita tersebut. Liontin itu bersinar memantulkan cahaya lampu di atasnya, benar-benar mewah, seluruh tubuh sang wanita memancarkan aura kemewahan. Dia adalah Presiden PT Langit, Komariah. Sedangkan laki-laki di sebelahnya berusia sekitar 25 tahun, dia mengenakan setelan Armani, dengan rambut disisir ke belakang menggunakan pomade, pria tersebut sedang menunduk menatap jam tangan Rolex, sepertinya dia bukan orang biasa. Nama pria itu adalah Fahmi Latif, putra tunggal Sakino, pemegang real estate di kota Lautan Timur, dan dia adalah orang yang mengejar Komariah. Kenapa dia masih belum datang? Komariah memandang pintu lift dengan cemas. Mungkin jalannya macet, bagaimanapun juga sahabatmu itu tidak punya mobil, dia hanya bisa naik taksi, Fahmi tersenyum. Komariah mengangguk setuju. Sebenarnya dia tidak memiliki perasaan terhadap Fahmi,
Tetapi saat ini PT Langit mengalami kesulitan, dia ingin meminta tolong kepada Fahmi. Komariah pun secara khusus mengajak Fahmi jalan-jalan untuk membangun hubungan dan meminta pertolongannya. Apakah kamu pernah mendengar soal pria Rolls-Royce yang sedang marak dibicarakan 2 hari ini? Komariah berinisiatif untuk membuka topik pembicaraan yang ada di video itu. Tentu saja aku tahu, plat nomor Rolls-Royce itu sangat bagus, B99999, Fahmi terdengar iri. Sebenarnya dengan kekayaan keluarganya, membeli sebuah Rolls-Royce bukanlah masalah besar, tetapi mendapatkan plat nomor yang sebagus itu sangatlah susah. Angka 9, menggambarkan kekuasaan tertinggi orang biasa tidak akan bisa mendapatkan plat nomor seperti itu. Iya, aku menonton video itu, sayangnya punggungnya saja yang terlihat, pemilik mobil itu pasti masih sangat muda, alangkah baiknya bila mengenal orang seperti itu, bagi seseorang dengan level kekayaan seperti itu, krisis di PT Langit dapat diselesaikan dengan mudah, Komariah berkata sambil menghela napas. Haha, Komariah, kamu tenang saja, aku pasti akan membantumu melewati krisis ini, bukankah itu hanya 14 miliar saja? Fahmi tertawa bangga sambil menepuk dadanya. Komariah mengangguk. Dia melihat lagi ke arah pintu masuk dan mendapati sepasang laki-laki dan wanita yang berjalan mendekat sambil bergandengan tangan. Mereka adalah Fernando dan Sarah. Sarah, kenapa kamu mengajak suamimu? Komariah mengerutkan kening dengan jijik saat melihat Fernando. Fahmi menatap Sarah, dia terpesona dan muncul rasa ingin memiliki di dalam matanya. Kenapa? Apa aku tidak boleh membawa suamiku saat jalan-jalan bersama kalian? Kamu ingin aku menjadi obat nyamuk di sini? Sarah menggandeng tangan Fernando dengan penuh kasih sayang, Sarah menggelengkan kepalanya. Komariah dengan enggan memperkenalkan. Fernando, kenalkan ini Fahmi, putra tunggal Sakino, pemegang real estate di kota Lautan Timur. Saat ini dia menjabat sebagai eksekutif di sebuah perusahaan investasi. Fahmi, ini Fernando. Haha, senang berjumpa dengan kamu, Fernando. Omong-omong jabatan kamu di tempat kerja sebagai apa? Fahmi mengulurkan tangan ke Fernando. Staf marketing peralatan medis. Fernando tampak tidak peduli, dia menjabat sekilas tangan Fahmi. Marketing. Fahmi tercengang, dia kemudian kembali menatap Sarah. Pekerjaan di bagian marketing tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan, pekerjaan itu sangat melelahkan, bagaimana bisa seorang anggota marketing seperti Fernando bisa memiliki istri secantik Sarah? Fernando, aku ingin minta maaf atas kejadian di perusahaan waktu itu. Komariah berkata, Sarah telah menjelaskan semuanya, kamu memenangkan lotre sebesar 1 miliar dan menggunakannya untuk membeli perhiasan di Tiffany Jewelry. Meskipun menurutku kamu seharusnya menggunakan uang itu dengan lebih bijaksana, tapi itu urusanmu dan aku tidak berhak mencampurinya. Aku minta maaf atas sikapku pada hari itu. Fernando melirik Komariah dengan sedikit terkejut, dia tidak menyangka seseorang dengan karakter seperti Komariah bersedia meminta maaf. 1 miliar hanya untuk membeli perhiasan. Fahmi bertanya sambil berkedip-kedip tidak percaya. Fernando, apakah kamu punya mobil? Tidak, Fernando menggelengkan kepalanya. Kalau begitu apa kamu punya rumah? Yang kumaksud adalah apartemen mewah atau bungalow, bukan rumah susun. Fahmi bertanya lagi. Rumah kami memang rumah susun, jawab Fernando. Kalau begitu, kamu sungguh menyia-nyiakan uang 1 miliar tersebut. Fahmi menghela napas pelan. Kamu tidak punya rumah dan mobil, setelah mendapatkan lotre 1 miliar, kamu malah menghabiskannya untuk membeli perhiasan. Dengan uang 1 miliar itu, kamu hanya perlu bekerja keras selama beberapa tahun dan sudah bisa membayar uang muka untuk membeli rumah yang layak di kota Lautan Timur, kamu malah membeli perhiasan, itu namanya buang-buang uang. Walaupun bagiku uang 1 miliar itu sedikit, tapi untukmu, kamu terlalu buang-buang uang. Aku juga berpikir itu buang-buang uang. Komariah menambahkan, Taman Bahagia adalah perumahan tua, sudah dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu, lingkungan dan akses transportasinya kurang baik, kurang nyaman untuk ditinggali. Fernando, ketika kamu mendapatkan 1 miliar, seharusnya kamu langsung setor ke bank untuk membayar uang muka rumah, bukannya membeli perhiasan. Aku mencintaiku istriku, aku senang membelikannya perhiasan,
lagi pula memangnya aku menggunakan uang kalian? Fernando berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Komariah dan Fahmi langsung tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sudahlah, percuma saja membicarakan soal naiknya harga rumah, investasi dan semacamnya, dia juga tidak akan mengerti, seorang karyawan marketing mengerti apa. Percuma marah padanya. Fahmi menggelengkan kepala, dia terlihat meremehkan Fernando. Wajah Komariah terlihat sinis dan penuh kemarahan. Sudahlah, jangan dibahas lagi pula itu bukan urusanku, ayo kita jalan-jalan. Ketika wanita bilang ingin jalan-jalan itu artinya mereka mau berbelanja baju, sepatu, dan kosmetik. Komariah dan Sarah memasuki toko pakaian wanita, Fernando pun mengikutinya. Sayang, pakaian ini sangat indah. Sarah berhenti di depan gaun putih, matanya yang besar berbinar-binar, dia mengulurkan tangan dan menyentuh gaun tersebut, Sarah seperti tidak rela melepaskannya. Beli jika kamu suka, kata Fernando acuh tak acuh. Tidak, ini terlalu mahal, harganya 40 juta, setelah Sarah melihat harganya, dia pun memasang wajah cemberut. 40 juta merupakan total gajinya selama beberapa bulan. Tidak apa-apa, hanya 40 juta. Fernando mengambil black card dan bersiap untuk membayar. Jika tidak ingin membeli, jangan menyentuhnya, jika sampai kotor, apakah kalian sanggup menggantinya? Terdengar suara yang sangat garang, seorang pramuniaga berjalan mendekat, dia melihat Fernando dan Sarah dengan tatapan penuh penghinaan. Gaun ini dirancang oleh desainer ternama asal Perancis, dibuat menggunakan bahan kualitas terbaik, jangan sembarangan menyentuhnya bila kamu tidak membelinya, cukup dilihat saja. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu maksud dengan jangan memegang bila tidak membeli? Akun datang ke toko pakaian, tapi tidak boleh menyentuh pakaiannya. Fernando menatapnya dengan dingin. Kamu memang tidak boleh menyentuhnya, lihat sendiri pakaian yang kamu kenakan, totalnya tidak lebih dari 400.000, kan? Jika ingin membeli pakaian, kalian berdua bisa keluar dari mall kemudian belok ke kiri, di sana ada pedagang kaki lima, kalian bisa memegang sepuasnya baju-baju yang ada di sana. Pramuniaga berkata dengan penuh kesombongan. Bagaimanapun juga, kalian hanya boleh melihat pakaian di sini, tidak boleh menyentuhnya. Masih bagus kalian diperbolehkan untuk melihat-lihat. Mendengar ini, Sarah akhirnya naik pitam, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pramuniaga yang bersikap tidak sopan. Apa yang terjadi? Komariah dan Fahmi segera menghampiri setelah mendengar keributan itu. Kedua orang ini adalah temanku, kenapa? Apa mereka tidak boleh membeli pakaian di sini? Fahmi mengangkat kerahnya sambil memperlihatkan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya dengan sengaja. Fahmi memandang sinis pramuniaga tersebut. Ketika pramuniaga tersebut melihat pakaian Fahmi yang begitu mewah dan tidak seperti orang biasa, dia langsung tersenyum dan berkata dengan nada menjilat. Karena keduanya adalah teman Anda, tentu saja mereka bisa membeli barang. Bersambung ke bab 22. Terima kasih masih setia mengunjungi channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.